Film dibuka dengan seorang bocil bernama Ojan yang lagi nonton bapaknya kerja. Bapaknya kita sebut saja Pak Aji, seorang ilmuwan KW yang lagi eksperimen bikin teknologi ilang-ilangan pakai DNA ubur-ubur. Di luar rumah, Naoto lagi main baseball. Sekali pukul, bolanya meluncur kayak meteor dan nembus lapnya Pak Aji. Ubur-ubur penelitian jatuh, jendela pecah, dan ia pun takut dimintai ganti rugi. Naoto langsung ngaku salah, untung Pak Aji adem aja. Soalnya dia pelatih basebalnya Ojan. Belum kelar, monyet peliharaan Ojan kabur dan bikin lab kayak pasar malam. Cairan ketemu cairan, terciptalah ramuan misterius. Tanpa pikir panjang, Pak Aji langsung minum. Seketika tubuhnya hilang. Ojan pun panik bukan main. Ia lari ke Naoto sambil bilang bapaknya lenyap. Masalah makin kacau karena ubur-ubur penelitian tadi malah nyasar ke pantai. Dan tanpa disangka ubur-ubur itu malah upgrade jadi monster bernama Jellynaut. Monster ini penasaran sama ramuan Pak Aji dan mulai ngincer resepnya. Pas Ojan, Naoto, dan Pak Aji pulang, mereka kaget ramuan hilang. Ternyata Jellynaut udah berhasil ambil ramuan itu dan ngasih ke Profesor Giba. Bapak-bapak ambisius yang hobinya ngikutin tren. Bedanya kalau orang lain tren joget TikTok, dia tren musnahkan umat manusia. Dengan ramuan itu, Giba makin pede bisa bikin dunia rusuh dan ngalahin Jiban. Jellynaut disuruh latihan jurus baru dan hasilnya bisa hilang juga. Sementara Naoto di lab masih mikirin solusi, tapi tetap buntu, mirip mahasiswa ngadepin skripsi. Singkat cerita, Jellynaut mulai merusuh di kota. Badannya invincible, mentalnya bandel, polisi pun jadi kayak figuran di film action. Ada tapi nggak guna. Parahnya lagi, dia nyulik Pak Aji dan suruh bikin ramuan tambahan buat si Giba. Ojan yang shock langsung lapor ke Naoto. Mereka nyari Pak Aji dan ketemu di pinggir sungai, cuma karena kacamatanya yang masih nyangkut. Untung aja dia bisa kabur dari monster Jellynaut entah gimana caranya. Supaya kelihatan normal, Pak Aji dikasih baju. Karena kalau nggak orang bakal mikir dia cosplay hantu gentayangan. Naoto masuk mode Jiban, nyalain radar canggih, tapi hasilnya nol. Jellynaut benar-benar bikin teknologi mahal itu terasa kayak mainan Tamagotchi. Dari kejauhan, Ojan dan Pak Aji cuma bisa nonton Jiban dihajar habis-habisan tanpa ampun. Tiba-tiba Ojan kepikiran ide random, lihat kalengket dari nelayan. Dia lari beli 2 kalengket semprot, sementara Jiban udah babak belur kayak gorengan di minyak bekas. Bahkan Pak Aji hampir dijadikan korban berikutnya. Pas momen kritis, Ojan datang heroik bawa ket semprot. Ia langsung nyemprot ke arah depan ayahnya. Tangan Jellynaut mulai kelihatan, dan semua orang sadar karena ternyata kelemahan monster invincible cuma ket kaleng, bukan jurus teknologi jutaan dolar. Jiban yang tadinya jadi samsa akhirnya bangkit, langsung nembak Jellynaut yang sekarang udah kelihatan full body. Pertarungan duel pun pecah, pedang Maximilian keluar, dan dalam gaya ala pahlawan masa kecil, Jellynaut pun tamat riwayatnya. Kemenangan itu bikin Jiban dapat bonus skill yaitu bisa menghapus efek ramuan invincible. Tubuh Pak Aji pun balik normal, gak lagi mode hantu transparan. Esok harinya, suasana adem. Naoto, Mayumi, dan keluarga lagi quality time. Sang ibu mau masak spesial untuk mereka. Baru aja niat belanja, tiba-tiba ada monster nongol dan bikin dia teriak. Kamera pun pindah ke rumah Mayumi yang lagi nonton TV. Berita panas muncul di mana Pak Baike si ilmuwan robot bikin lagi robot Harry lagi karena dulu sempat hancur di episode 4. Tak lama sang ibu pulang bawa makanan. Semua siap makan, tapi begitu sendok mendarat, Naoto dan Mayumi langsung merasa ada yang aneh. Hidangannya lebih mirip percobaan gagal MasterChef ketimbang makanan keluarga. Sang ibu santai saja melahap makanan gosong itu dengan tingkah makin aneh kayak lagi audisi sinetron horor. Naoto mulai curiga, jangan-jangan ibu sudah diacak-acak biolon. Belum sempat analisa, pintu rumah diketuk. Datanglah Harry, robot polos yang niatnya main bareng. Mayumi nyuruh dia masuk, kenalan sama orang tua. Semua terlihat normal, sampai Harry salaman dengan sang ibu. Robot yang biasanya tahan listrik tiba-tiba gemetar. Kalau mesin aja takut, jelas ada yang gak beres. Kecurigaan Naoto makin jadi. Dia mengintip ibu saat sendirian. Dan benar saja, topeng jatuh. Sang ibu ternyata monster biolon yang nyamar, meski belum buka wujud aslinya. Begitu melawan, suasananya langsung kayak film horor malam satu Suro Suzana versi low budget. Tak lama ia berubah sepenuhnya ke bentuk monster. Sang ayah diteror,
Dipaksa buka rahasia siapa sebenarnya Jiban. Untung Jiban datang tepat waktu, menyelamatkan sang ayah. Pertarungan sengit pun pecah. Tapi ternyata itu cuma pengalihan. Krocoplas Butterflynoid langsung gas menculik ibunya Mayumi. Berpindah ke markas Biolon, Giba lagi sibuk ngoprek proyek besar. Masha dan Kasha datang dengan laporan. Mereka berhasil nyulik ibu, tapi hasil interogasi Zong. Karena ibu Mayumi sama sekali tidak tahu apa-apa soal Jiban. Giba pun makin curiga, logikanya receh, kalau bukan orang tua, berarti anaknya. Maka Mayumi akan jadi target berikutnya. Di rumah, sang ayah kalang kabut. Gara-gara Jiban keluarganya jadi sasaran. Mayumi akhirnya buka suara. Rahasia besar terbongkar, Jiban adalah proyek kakeknya yang selama ini dijaga rapat. Sang ayah awalnya kaget, sempat tidak percaya. Sampai akhirnya Yanagida muncul. Yaitu asisten kakeknya dulu yang membawa kebenaran. Ia menceritakan sejarah kelam. Biolon bukan kriminal biasa, tapi industri kejahatan full Pak KG. Tiap kota yang mereka lewati ditinggalkan jejak cairan beracun. Jika tersentuh pindah alam ataupun terhirup maka hidup akan tamat. Karena itu Igarashi menciptakan prajurit besi, satu-satunya solusi untuk tugas yang manusia biasa nggak sanggup lakukan. Dan sekarang proyek itu bukan sekadar eksperimen, melainkan nyawa pinjaman dalam tubuh Naoto. Seorang manusia yang seharusnya sudah pindah alam di tangan monster Biolon, tapi dihidupkan kembali menjadi Jiban. Prajurit terakhir yang tersisa. Naoto sebenarnya sudah tiada, tapi terselamatkan berkat operasi nekat Igarashi. Ia menggabungkan tubuh Naoto dengan proyek Jiban, menjadikannya cyborg super. Sayangnya, eksperimen ini menelan nyawa Igarashi sendiri. Dari rahasia inilah Naoto dan Mayumi punya ikatan batin meski awalnya mereka bahkan belum kenal dekat. Mayumi yang lagi sedih masuk ke kamar dan menatap foto ibunya. Momen mellow ini langsung hancur ketika sekawanan kupu-kupu horor datang. Mereka menampilkan ilusi sang ibu yang minta tolong, dan Mayumi yang lagi rapuh pun auto kehipnotis. Naoto, Yanagida, dan sang ayah cuma bisa bengong. Mereka nggak bisa berbuat apa-apa, akhirnya semua diserahkan ke Naoto dan Harry si robot. Naoto melapor ke AI, minta armada lengkap. Faichan si motor, Reson si mobil, dan Spirus si pesawat pun dikerahkan. Pencarian dimulai, formasi Power Rangers mode on. Sementara itu, Mayumi dibawa ke tempat ibunya yang disekap. Tekanan mental dimainkan. Kalau mau ibunya bebas, rahasia Jiban harus dibocorkan. Tapi sang ibu masih keras kepala, rahasia tetap terkunci. Saat Mayumi nyaris diserang, datanglah trio kendaraan, Reson, Faichan, dan Spirus yang mendeteksi lokasi dengan presisi satelit. Biolon panik hingga pertempuran pecah. Jiban langsung mengacak-acak Roco Biolon dulu, baru fokus ke musuh besar. Tapi Masha dan Kasha nggak mau kehilangan momentum. Mereka memanggil Butterflynoid monster spesialis sayap untuk turun tangan. Situasi makin panas, duel besar bakal pecah. Namun tiba-tiba bumi bergetar. Petir menyambar. Bukan efek spesial, tapi serangan asli. Semua baik Jiban maupun Biolon pun kena imbas. Sudah pasti ini ulah pendatang baru. Dan benar saja, dari balik kegelapan muncul sosok monster asing dengan aura overpower. Gempa dan petir tadi ternyata cuma pemanasan. Kekuatan makhluk ini begitu brutal, membuat Jiban dan timnya tertekan habis-habisan. Biolon pun ikut merinding. Dunia jelas kedatangan pemain baru yang gak peduli siapa lawannya. Prioritas utama Jiban jelas bukan jadi jagoan sekuat, tapi nyelamatin Mayumi, Harry, dan ibunya. Makanya Spirus, Bikan, dan Reson langsung disuruh kabur bawa para sandera. Tapi yang namanya juga Biolon, gak terima kalau Jiban enak-enak kabur. Pertempuran pun pecah lagi, lebih intens daripada final Mobile Legends. Kali ini Jiban dipaksa duel satu lawan monster spesial dengan panggilan Mat Garbo. Dari nama aja udah jelas, auranya bau masalah. Dan benar saja. Kekuatannya absurd, bikin armor Jiban hancur-hancuran kayak HP jatuh kena aspal. Pahlawan kita kalah telak, dan Mayumi pun makin gampang dibawa kabur. Untungnya, Harry si robot punya ide nekat. Ia nyelunduk ke mobil Masha seperti bocah petualang numpang truk es krim. Jiban coba ngejar tapi Garbo datang lagi. Kali ini naik motor becak modifikasi penuh mesin ganas. Udah kayak gabungan bajai, truk molen, dan jet tempur.
Di tengah pelarian, Jiban jatuh tersungkur. Sementara Butterfly sibuk menghalangi Spirus dan Bikan biar nggak bisa bantu pengejaran. Ketika Jiban mau dihabisin, tiba-tiba ia aktifin jurus rahasia, jetpack buatan Yanagida. Jetpack ini nggak cuma terbang, tapi bisa nebas serangan Garbo kayak pisau dapur ngetok tempe. Sayangnya serangan Jiban sama sekali nggak ngaruh. Garbo tetap santai, lalu cabut dengan gaya cowol karena target utama Mayumi sudah berhasil mereka bawa. Dan inilah plot twistnya. Setelah 15 episode selalu menang, baru kali ini Jiban beneran kalah. Ketika Naoto balik ke markas, bukannya dikasih pelukan malah diceramahin Yanagida. Jangan baper, cari kelemahan musuh, udah. Ternyata 80% tubuh Mat Garbo adalah besi. Dan yang bikin makin unik, Garbo sebenarnya mantan manusia, seorang perempuan yang udah dimodifikasi jadi mesin tempur. AI pun ngasih bocoran peta. Lokasi Mayumi sudah terlacak, tepat di sebuah dam yang ternyata markas Biolon. Jelas ini bakal jadi misi penyelamatan paling gila. AI langsung tersambung ke Harry kayak live chat darurat ngelaporin kondisi terbaru. Tanpa mikir dua kali, Naoto langsung tancap gas dan langsung bawa pasukan lengkap. Reson, Spirus, dan Bikan. Pokoknya all-star tim robot siap tempur. Sementara itu di markas Biolon, Mayumi lagi dipaksa ngomong soal Jiban. Tapi doi keras kepala banget, lebih keras dari singkong rebus semalam. Butterfly yang udah muak akhirnya mengancam jika ia nggak mau ngomong, tubuh Mayumi bakal digabung sama monster bintang laut. Ya jelas tujuannya biar jadi monster baru Starfish Noid agar gampang baca pikirannya. Tak lama Garbo masuk, kayak bos besar di film gangster. Dia langsung angkat monster bintang laut itu dan siap untuk ditanam ke badan Mayumi. Tapi tiba-tiba datang Harry si robot polos yang tak kenapa masih percaya diri bisa lawan Biolon. Hasilnya, ia disingkirin kayak mainan KW yang gampang patah. Dilempar sama Masha dan Kasha ke pojokan. Tak lama salah satu kroco bawa kabar buruk, Jiban sudah di depan pintu. Garbo yang lagi pegang komando langsung nyuruh anak buahnya bertempur habis-habisan. Harry yang udah rusak dibuang aja, katanya buat ngilangin barang bukti. Jahat tapi efisien. Tiba-tiba Dr. Giba muncul dengan ide licik tingkat dewa. Katanya daripada ribet nyiksa Mayumi, mendingan tanam bom di tubuhnya. Soalnya dia tahu, Jiban pasti auto meluk begitu ketemu. Jadi sekali pelukan, dua nyawa langsung pindah alam. Praktis, hemat waktu, hemat tenaga. Garbo langsung eksekusi ide ini. Cincin peledak dipasang di tangan Mayumi. Jadi kalau dia sampai dekat Jiban, maka mereka pun akan jadi kembang api. Jiban pun akhirnya nyampe di lokasi. Kroco-kroco coba menghadang, tapi yang nggak ada level. Sayangnya pas Masha, Kasha, dan Butterfly ikut turun tangan, barulah Jiban mulai ke pojok. Situasi makin sengit, dan bom di tangan Mayumi makin bikin tegang. 3 lawan sekaligus bikin Jiban ngos-ngosan kayak atlet lari yang dipaksa ikut maraton sambil bawa kulkas. Apalagi ada Butterfly yang enaknya bisa terbang bebas, kayak nyamuk habis minum extra joss. Tapi Jiban gak mau kalah gaya, langsung summon jetpack, terbang sok-sokan ala Iron Man KW. Hebatnya, gaya pamer ini justru bikin Butterfly kalah telak di udara. Masha dan Kasha yang ngeliat temennya jatuh langsung down mental. Mereka jalan mundur kayak maling kepergok satpam. Tapi ternyata itu cuma trik murahan, karena di bawah jembatan Garbo udah nyelundup sambil bawa Mayumi. Dengan jurus drama level sinetron, Garbo nyodorin Mayumi ke Jiban. Jiban dengan polosnya langsung mendekat tanpa rasa curiga. Malah Mayumi kabur lari kayak lagi ikut lomba 17-an. Mayumi dikejar sampai ke ujung air terjun. Jiban coba membujuknya. Tapi Mayumi yang udah penuh konflik batin malah milih lompat bebas ke bawah. Plot twistnya rencana Garbo gagal total, bahkan Jiban jadi gagal move on. Belum selesai drama, tiba-tiba muncul bayangan Dr. Giba di langit. Debut perdana si bos Biolon dengan gaya khas villain sambil ngomong kalau dia bakal balik dengan kekuatan yang lebih ngeri. Jiban yang lagi galau karena kehilangan Mayumi akhirnya pulang ke markas. Bareng Yanagida, mereka bagi tugas. Naoto fokus cari Mayumi. Yanagida repot benerin Harry yang nasibnya udah kayak printer tua. Tiba-tiba AI kasih kabar buruk, ada rudal meluncur langsung ke markas. Naoto panik, jelas. Giba kali ini mainnya nggak setengah-setengah. Untung Yanagida sigap, langsung aktifin mode proteksi anti-nuklir. Markas ditutupin besi tebal,
Kayak kaleng biskuit lebaran yang bisa tahan bom. Rudal meledak, luar markas jadi lautan api, tapi dalamnya tetap aman. Pertanyaannya sekarang, apa langkah balasan Naoto? Itu masih misteri, dan bakal kita obrolin lagi di episode berikutnya. Stay tuned, karena makin lama makin absurd.